kan kalau lobster kan terkenal mahalnya kan karena lobster gitu. Jadi Iya. lobster air tawar tuh ada lebih lebih ekonomis lah ketimbang lobster laut gitu dah. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana basu balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Tentunya masih bersama Bodes Bisgari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat siang di sana seadanya. Nah, seperti biasa setiap hari Senin dan Selasa, kita selalu kedatangan bintang tamu tokoh-tokoh inspiratif dari ranah Minang, dan Kaliko adalah seorang entrepreneur muda, seorang pengusaha lobster. Kita perkenalkan saja Uda Muhammad Dafrizal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam udah. Ya, panggilannya Dadev ya. Udah deh. Kalau awak nama awalan di kok nggak lama panggil Udar, nak. Dia apa tuh? Dadev, Dades, kena lama nih. Apa Panggil ya? Dev kan anak. Lain. Dev, emang Dev panggilannya. Iya panggilannya Dev. Dev Rizal kok kan adalah seorang pengusaha muda yang usahanya kok adalah lobster. Lobster air tawar udah. Lobster air tawar, ya kan? Iko boleh diceritakan enggak? Kan seorang kini berapa umur? 25 dah. 25. Ya. Allah, masih 25 lah di pengusaha. Amin, amin. Nah, saya lah ke bini. Nah, Ya. di usia 25 kok Ya. bisnisnya usaha lobster, pastinya itu bukanlah pilihan pertama. Bukan. Nah, boleh cerita sedikit, kok sampai yakinnya milih lobster. Jadi dulu tuh Dev mulainya di 2007 balik dah. Nah, waktu itu kan Dev masih kuliah tuh, kisaran semester 3 lah. Jadi awal-awalnya tuh Dev dropshipper, sepatu sneakers, gitu dah. Oke. Jadi dari situlah awalnya Dev mulai kan bangun media sosialnya gitu kan. Sampai akhirnya Dev mengumpulkan modal di 2009 balik. Akhirnya Dev bangunlah itu kolam lobster. Jadi emang awalnya tuh bukan dari lobster, cuman dulu tuh lobster cuman sebagai hobi gitu dah. Tunggu. Usaha dropshipper, sepatu. Sepatu sneakers dulu awalnya. Tuh. Kekumpul modal, bukannya malah bangun toko sepatu, tapi bapak Iya tuh bangun ada. lobster. Jadi dulu tuh kan Dev ngira kan karena online salah rami gitu kan, dan memang posisinya Dev kan di Lu Basuang gitu di daerah dah. Jadi kalau misalnya bangun toko di situ kayaknya marketnya agak kurang. Nah jadi Dev diversifikasi lah, karena memang Dev kan punya hobinya di lobster. Nah Dev bangunlah kolam lobster, tapi memang Dev ekspektasinya tuh ndak terlalu tinggi sampai kayak Giko gitu, nggak nyangko gitu kan. Jadi Dev perintisnya lah dulu gitu kan dari 2009 balik sampai kini gitu dah. Oh, 2009 mulainya. Iya mulai lobsternya, cuman kalau mulai Dev merintis usahanya itu dari 2007 balik. Oke, 2007 itu yang mulai dropshipper tadi kan. Dropshipper sepatu tadi. 2 tahun berarti 2009 itu. So, Karena sebelumnya pernah hobi lobster. hobi lobster. Hobi lobster kok bahas sih maksudnya Maksudnya hobi tuh lobster. miara Orang hobi musik, Iya, nyanyi. Jadi hobi miara lobster gitu dah. Ada keluarga yang punya usaha itu. Enggak, memang itu hobi Dev seorang gitu. Kok lobster gitu ah? Itu sama kayak orang hobi ikan cana gitu dah, ya kan? Nah, Dev hobi hobi miara lobster gitu. Di awal-awalnya gitu. Oke. Nah, kepikiran menjadikan itu usaha dari sebuah hobi kan tentunya ala duduk lah istilahnya, cost structure-nya lah ya. Iya. Peluang-peluang di masa depannya emang Enggak, sedetail tuh. enggak sih, enggak sampai sedetail itu. Sama kayak ibaratnya orang yang punya akun media sosial ikan cana atau ikan koi, kannya cuma sekedar sharing pengalaman, sharing kayak ikannya gitu kan. Jadi kan karena dia sering konten. Nah, ada sih orang yang minta awalnya gitu, dan misalnya kayak ingin membeli lobster Dev gitu kan. Dia berpikir berarti bisa lo kok kalau dibisniskan kan gitu kan. Karena Dev cari alun banyak gitu kan pelaku usahanya. Nah, jadi cobalah Dev memberanikan diri gitu dah kan. Bangun kolam kadang-kadang, terus Dev kontenan sampai kini gitu dah. Bangun kolam kadang-kadang berarti pitinya lah kadang sebelumnya kok. Itu ada namanya ditabung-tabung lah dah gitu. Teman-teman dari hasil jual sepatu Dari tadi. sepatu tadi gitu. Oke. Dan kabarnya tambaknya berbentuk sepatu ya? Enggak. Nah, itu di awal-awal tadi itu ya, merintis sebuah usaha
yang berawal dari hobi dan bisnis lobster yang kecil deh tadi Ya. masih kadang peluangnya untuk di Sumatera Barat. Pelakunya enggak banyak Iya, ya. betul. Dan memberanikan diri untuk langsung kolam gadang. Awalnya tuh kan ketek-ketek dulu dah. Jadi ndak langsung, jadi kayak berangsur gitu. Awalnya kan dari samping rumah. Oh. Dari samping rumah itu alah diposting lah di media sosial kan. Nah, karena Dev nampaknya ada peluang di situ, ada transaksi lah ibaratnya ada. Ada yang ingin membeli untuk sekedar dipelihara saja gitu kan. Nah, akhirnya Dev membandingkan diri karena waktu itu kan Dev masih usaha sepatu. Ya. Nah, jadi karena ada yang menopang, Ya, ya. nah jadi Dev cobalah kan karena waktu itu kan masih semester sampai semester 5 lah dah ya. Jadi Dev coba bagak lah gitu kan. Akhirnya bangun step by step gitu dah. Dan waktu itu memang Dev ada cash untuk membeli tanah. Nah, jadi Dev cobalah ke situ dulu gitu kan daripada nanti Bitcoin tak masih gitu kadang. Namanya kan waktu dulu tuh udah dropshipper sepatu itu memang ngayur banget lah ibaratnya gitu dah. Karena memang dulu tuh kan marketplace tuh kan alun se-hits kini gitu. Jadi dulu tuh jualan itu di Instagram sampai followers Dev tuh sampai 260.000 Iya. sepatu ya. Tuh namanya dulu. Blaster Shoes. Astaga. Itu kena take down. Karena take down. Karena take down. Jadi di situ lah kan. 3 kali karena take down tuh dah. Betul. Rata-rata kan kawan Wak yang punya usaha bisnis sepatu yang main di Iya, IG, nah itu kan pasti kena take down. Karena take down 3 kali dah. Awalnya 90k karena take down, 50k karena take down. Terakhir 260k karena take down. Itulah ndak ada kemampuan untuk bangun balik gitu. Karena Dev kini lah fokus ke lobster gitu. PT-nya lebih menggiurkan. Gitu ya. Nah, kayak tadi tuh dari alhamdulillah terkumpul PT ya, membeli tanah di usia Waktu itu 20. 2019 berarti sekitaran 22-23 lah dah. Iya, 20-an ya, 22-23. Allah bisa membangun usaha. Padahal masih kuliah loh. Masih kuliah ya. Iya, dan kepikiran kebanyakan mahasiswa ini kuliah tuh sekedar untuk gaya-gayaan, post di sosial media dan anak kuliah. Ada yang kayak gitu. Iya. Ada juga yang fokus pendidikan sih dulu. Pendidikan, Fokus akademi pendidikannya lah ya. Fokus pendidikan. Akademiknya Beko Karajo tuh setelah tamat Belakangan gitu. ya belakangan. Tapi masalahnya pas melamar Karajo yang dimintanya mau pengalaman. Pengalaman dah jadi bingung deh. Bingung kan? Iya. Tapi kalau dengan awak pas masa kuliah tuh lah mulai berentrepreneur. Nah, itu dah. Tamat kuliah awak kan enggak bingung. Nah, itu dia dah. Enggak diterima Karajo enggak lah. Awak ambil Karajo kan? Nah, itu betul ada. Menciptakan lapangan pekerjaan. Gitu. Betul. Nah, berarti di tahun 2009 malah itulah mulai merintis membangun kolamnya dah. Nah, membangun kolamnya. Dan itu bahas sih respon pertama orang ketika lah mulai membuka usaha tuh. Waktu itu kan malah justru respon dari masyarakat sekitar tuh positif dah. Karena kan waktu itu kan COVID dah. Orang banyak PHK kan. Dan pekerjaan itu kan sangat sulit dah ya. Nah, Dev malah memberdayakan warga sekitar untuk kerajo gitu dah. Jadi Dev bisalah sakit-sakit jadi bermanfaat untuk warga sekitar gitu dah. Masya Allah. Kok Lubuk Basung 2029 kok. Oke. Oh, berarti waktu itu kan itu kan kau tanya tadi tuh 2009 malah kan COVID. baru bangun. Saya itu kan COVID. Iya, orang heran. COVID kan orang sedang turun kok malah bangun gitu kan. Iya. Nah, tapi kan Dev kan nabung jauh-jauh hari gitu dah. Nah, tapi kayak gini kok. 2020 itu kan COVID sedang parah-parah mana ya, parah-parah dulu. Bahkan sampai 2021 2022 lah masih kue masih efeknya ya. Dan biasanya yang usaha yang masih kue itu adalah usaha yang masih di bidang online ya. Ya. Tapi kan lobster kan bukan usaha yang istilahnya itu ya. Online. Bukan onlinenya, usaha yang kayak dibutuhkan cepat lah gitu. Nah, karena Dev tuh kan dirintis tuh dari 2009 kan. Nah, 2009 itu oke lah masih alun ado transaksi kan. Maksudnya sakete gitu. Cuman nggak bisa untuk jadikan patokan. Nah, waktu itu kan Dev ada sepatu. Jadi sepatu tuh yang menopang dah. Kayak gitu. Sepatu tuh sampai 2022 lah dah. Karena Bennett-nya kan. Jadi pas masuk COVID tuh lobster tuh masih bisa di cover. Gitu. Oh, di cover deh usaha sepatu tadi. Oh, gitu. Itu bisa awak petik gitu. Kalau mau mulai usaha tuh pas ada penopangnya dulu. ada penopangnya ya. Iya dah. Maete-nya lah ya. Nah, itu dah. Kok misalnya usaha kok namanya merintis ya. Nah, merintis. Merintis emang sabar-sabar ya, sabar-sabar.
Bahkan orang ada yang 1 tahun 2 tahun pertama masih lu nampak hasilnya. Ah, iya udah. Bahkan ketika luasin untuk gaji karyawan kan. Iya, Itu iya. tanya sih sonanya. Ah, ah. Kan 2020 memberdayakan masyarakat Iya, sekitar. ah, ah. Sedangkan penjualan alun itu Mm-mm. masih di cover de sepatu. Sepatu. Itu kayak gaji-gaji Gaji karyawan tuh waktu itu kan cuma seorang dah, nggak banyak kayak gini kan. Wih, nggak Cuman banyak kayak cuman gini, kok banyak nggak, gini. kan dua itu kan banyak ada Iya, ya iya, kan. iya. Jadi waktu itu cuma seorang saya dah. Jadi kayak cuman mau urus apa? Kayak manage kolabnya dan lain-lain. Dan apa namanya dulu tuh operasional tuh tidak begitu besar. Karena masih Oh. proses gitu kan, karena memang masih minus. Jadi masih banyak di cover sama yang sepatu tadi kayak gitu. Oh, berarti kayak gaji Mm-mm. anggota kok dari sepatu Dari sepatu dulu. mau nak mau gitu dah. Nah kalau kini kan ala bisa lah mandiri gitu, maksudnya ndak kayak dulu gitu kan, malah jadi yang utama gitu. Dulu yang sampingan itu dah, lobster dulu Iya, sampingan, iya, kalau iya. kini jadi yang utama. Siap. Wak pengen ada garis bawah gitu. Ah, Kan pertama usahanya kok usaha baru bagi Dev, ah, ah. ya kan? Dan pada saat itu pas saat mulai langsung COVID. Mm-mm. Dan kayaknya pas saat COVID tuh wak mikir bilu lah selesai COVID kan. Iya, iya, Ya iya. kan? Sedangkan Dev meng-hire orang Hmm. untuk bekerja. Ya, ya. Emang Dev seyakin itu akan kadang usaha. Kan bisa jadi Hmm. laki bilu dengan gaji-gaji orang kayak iko kok. Justru kalau bisa bertahan di masa COVID dah. Heeh. Kalau lah siap COVID berarti bisa lebih maju lagi kan. Iya kan waktu itu kan Ah. pikirannya entah bilu kan selesai kok aduh saya tambah-tambah PSBB 1 2 3 empeknya gitu. Iya kalau misalnya Dev berhenti di hari itu kan ndak ada yang lobster farm kini gitu. Jadi Dev yakin karena di sepatu tuh Dev alah ibaratnya acok kan ya Bennett. Kan itu butuh biaya dah. Kan Iya, Dev iya, dulu iya. kan banyak iklan sana sini kan bayar dulu tuh istilahnya kayak pet promote gitu ada ke akun-akun kadang. Nah, itu kan habis banyak biaya tuh dah. Iya. Nah, ibaratnya itu sih Dev kalau hilang bisa masa iya kayak Giko sih nggak bisa gitu kan. Oh. Jadi kayak gitulah. Jadi kalau Dev pantang mundur sebelum sampai tujuan gitu lah ada. Wih, keren. Kok baru nak muda, kayak aku nak muda tuh. Kok kawan-kawan di rumah lah penasarannya kok kayak Iya. aku sih seorang Dev Rizal membangun sebuah usaha lobster dan lain-lainnya kayaknya dan lain-lainnya nggak ada di video kok mah. Kita putarkan Iya. video berikut ini. Check it out. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Nah, itu tadi usaha dari seorang Dev Rizal. Ada lobster, ada ikan koi. Wih, banyak kiranya. Nah, bahaslah lobster itu dulu Oke, selesai siap, itu. siap. Nah, itu ada bara tambak sih. Tambak Kalau- apa sih tambaknya istilahnya? Kolam sih ada. Kolam. Ya, kalau kolamnya tuh total luas lahannya tuh ada 715 meter. Cuman kalau kolam itu kan ada banyak tuh dah. Ada yang untuk kolam pembesaran, untuk kolamnya harus gadang kan. Itu tuh cek kolamnya tuh sampai puluh meter persegi. Ada sekitar 8 kolam. Nah, tuh ada lo kolam yang menengahnya untuk perkawinan indukan lobster, ada yang untuk pengeramannya, ada untuk bibit. Jadi banyak lah dah fungsi-fungsi kolamnya gitu. Oh, berarti dari mulai pembibitan. Ah iya, mulai dari pembibitan. Jadi bibit seorang, Oh. jadi produksi bibit seorang itu Iya, iya, menggadangan sampai produk olahannya. Kini ada produk olahannya dah. Ih, gokil kok. Produk turunannya. Makan tabu jauh ure sampai ke tanah-tanah ya kok. Itu dah ya, batu. Tunggu dulu. Tadi kan
dari mulai pembibitan ya Iya. sampai tadi ada ikan-ikannya masih Ikan koi. Ya. ikan maksudnya lobsternya masih catin lah istrinya ya calon pengantinnya Calon ya. pengantin. Bela pembibi apa situ Perkawinan indukannya. perkawinan indukan ya, indukan. Hela anak-anaknya. Nah, itu dia. Anak-anaknya dipisah. Dipisah di kolam pendederan namanya ada. Kasihan ketik-ketik dipisah ya. Dipisah jadi induknya. Karena induknya tuh kanibal kanakannya gitu. Oh gitu. Iya, jadi setelah mana teh dari indukannya, beko wa angke indukannya biar anakannya situ gadang gitu dah. Oh kau nak makannya? Dimakannya gitu. Ya Allah tega sih. Gitu lah. Ternyata ada orang tua setega itu. Oke. Jadi setelah beko lah umur 2 bulan, anakannya baru dipindahin ke kolam yang lebih gadang. Oh, mulai remaja ya. Nah, remaja. Mulai remaja. Lobstin ya istilahnya. Lobster. Tadi abas bahas ya. Iya, Kalau iya. siketnya apa? Lobster. Lobster. Nah, dari remaja itu, remaja itu lah bisa panen atau bah? Kalau yang untuk olahannya tadi itu udah bisa. Untuk olahan Ya, ya. untuk olahannya. Jadi itu umur sekitaran 3 bulanan lah. Itulah panen untuk olahan. Kayak ada lobster crispy, ada lobster rendang. Iya, aduh itu. Aduh, jadi awak jualnya di marketplace sama di Itu produksi sendiri ya? produksi surang. Di mana masih di tempat yang sama? Masih ditambah situ. Ada apanya kayak pabrik keteknya gitu lah. Dapur-dapurnya Nah, dapur ya. keteknya. Wih, Jadi komplit, ada kolamnya, ada tempat masaknya gitu. sampai keturunannya Nah, ya. sampai ke end usernya awak jual gitu. Wih, istilah kini kayak hulu ke hilir ya. Hilirisasi. Hilirisasi. Iya. Hilirisasi di tempat yang sama. Iya, iya dah. Wih, gokil kok kepikiran sih kayak gitu kok. Itulah dang, kayak ngalir sih gitu dah. Ah. Ada sih idenya gitu kan. Ya, kayak misalnya apa yang bisa dikembangkan lah ya gitu untuk jangka panjangnya gitu dah. Nah, tapi kira itu baru jalan sekitaran 2 tahun yang lalu tuh dah. Yang mana tuh? Yang lobster snack. Oh, yang snack blaster itu? snack ya. 2 tahun yang lalu 2022 baru. 2022. Mm-mm. 2022 terpikirkan itu, tapi kan banyak tuh udah trial errornya kan. Betul. Trial error. Sampai kini Mas ke launching produk baru tuh lobster asap. Nah, kini baru lo lah. Smoked Smoked lobster. Iya, gitu. Oh, kok ternyata dari usaha yang lobster koko nggak habis dengan kita hanya menjual Nggak, ya. istilahnya mentahan Mentahnya aja. saja gitu. Jadi ada kayak menambah value dari produknya gitu dah, supaya kan kalau cuman jual mentahnya kan tipis gitu kan. Jadi Iya. supaya ada value produknya, jadi buatlah produk baru gitu. Gokil sih pemikirannya. Ya karena Hmm. kalau ibaratnya ya, wak punya sebuah tempe kopi atau pohon Iya. kopi ya. Kan nggak mungkin cuma jual kopi saja gitu kan. Ya kan misalnya kayak bisa punya kabun kopi ya. Ah ya, Saya tuh ada yang menjual bule-bule sih. Ah. Ada yang jual yang lah dijamu. dari jamu ya. Oke lah, Sampai ke makin kafe-kafe. ringan. Kira sampai ke kafenya ada yang kayak gitu usahanya. Ya, ada kayak gitu. Ya. Mm-mm. Oke, itu bisa mirip-mirip lah ya. Kayak gitu lah ada. Mungkin Niko untuk perusahaan di rumah pun nggak hanya lobster ya, Iya. usaha apapun. Apapun lah. Ya, siapapun misalnya usaha keripik singkong Iya. misalnya dari wak menanam. Dari menanam dah ya kan bisa kan. Iya, kan ubi sembarang tumbuh sih. Iya. Bisa tuh jadi ide tuh dah. Terus ide Iya. ya, itu di olahannya semacamnya sampai jadi bentuk yang bisa dimakan. Ya, jadi produk olahannya kan gitu dah. Olahan. Bahkan orang banyak juga yang menjadikan ada bahan-bahan yang dianggap terbuang ya. Contohnya Kayak misalnya makanan kalau dimakan bisa ya dah. Mm-mm. Tapi bisa diolah menjadi apa gitu. Iya. Jadi ada value-nya gitu dah ya. Tambah value-nya jadi piti saudara. Iya, betul. Ya kayak lobster, bahasa jualannya per ekor kah, per kilo kah? Per itu ada 100 gram, ada 250 gram, ada yang 500 gram. Oh, itu yang snack. Iya, yang snack. Kalau yang lobster konsumsinya tuh jualnya ke kafe-kafe per kilo dah. Oh, per kilo. Bila spill nggak sih barang harganya? Per Tapi kalau kilo. nggak nyawa sabu nggak baik. Ya, range-nya Ya, dah. range. Range 100 ribuan lah. 100 ribu sampai 150 ribu. Per kilo. Per kilo. 1.000 sampai 150.000. Itu bisa seiku atau mah? Enggak ada. Kalau Nah. lobster air tawar kok paling kadangnya itu tuh 5 iku sekilo lah. Itu pun lamo. Cuman rata-rata yang dijual tuh ke restoran Sipo tuh yang ukuran 5 baleh sampai 20 iku per kilo. Oh, 20 iku sekilo. Iya, heeh. Oke, 20 iku sekilo fiktif 100.000 sampai 150 lah ya. Nah, ya. Itu harga kini ya. Itu harga kini. Iya. Mau tahu bisa beda kurs mata uang kan. Iya. Dan itu kalau setelah diolah menjadi snack tadi, Ha-ha. kan lah penambahan value namanya Iya. ya. Penambahan value itu harganya Per onnya.
per 100 gram. Ya. Kalau jadi produk olahannya per 100 gram itu sekitaran 39.000. Yang crispy. Tunggu, 39.000 sekilo tuh 10 gram. Tapi kan kalau yang sekilo lobster yang mentah tuh dah ketika diolah kan menyusut. Iya, betul. Ah, Betul ya. Tapi tetap lah. Iya, tetap. Naik-naiknya value-nya ke 30 sampai 50. iya, bisa lah dah. Ya? Iya. Oh, jadi aku. Tuh nangga itu. Jadi dengan usaha olahan itu lah yang PT tadi itu mungkin ada beberapa usaha yang berhubungan dengan ternak-ternak itu kan. Ya. Yang kan ada yang batas yang wak tahu ya, ada batas ukuran untuk konsumsi sampai umur sekian ya atau Iya. dengan berat sekian ya. Tapi kalau lebih balik siko orang nak mau bali lah ya. Oh, justru kalau lobster enggak ada. Lobster Malah makin kadang tuh makin mahal gitu. Oh, lebih lama ya. Iya, lebih lama. Tapi kalau tua kan nggak bisa ya dah. Kalau bisa dah, bisa. Ah, bisa. Tetap bisa. Kalau lobster malah makin kadang makin mahal gitu. Kalau lobster air tawar tuh berapa sih ukuran paling kadangnya? Paling kadang tuh yang pernah awak temui 5 ekor sekilo ada. 5 kilo. Dannya memang nggak bisa kadang mana gitu dah, kayak lobster laut nggak bisa. Nggak bisa di suntik gigantis ini ya gitu ya. Nggak bisa dah. Nggak bisa ya. Pas ketik di kaya protein kan kadang jadi nggak ada. Iya, nggak ada. Siap. Nah, di lobster kok tadi, oke, lokasi di mana tadi? Di Lubuk Bosong dah, Bosong ya, daerah ya. di daerah. Di daerah. Berarti kos lebih rendah ya. Kos lebih rendah. Oh, oke. Tuh ide lu tuh. Berarti pilihan emang karena kampung di situ tuh, Pak? Memang kampung di situ dah. Oke, kampung di situ, beli tanah di situ, Nah, usaha di situ, sampai pengolahan akhir di situ pengolahan ya. akhir situ. Oh, apa istilahnya itu ya? Final aslinya itu ya. Pokoknya tinggal menjual sewa lah ya. Kalau misalnya online malahan. Online di marketplace. Boleh sabuin nggak sih nama marketplace? Sabilah. Nah, kayak di Shopee, TikTok Shop, Blaster Snack namanya. Blaster Snack. Blaster. Blaster Snack. Oh, Blaster Snack. Kalau di artikan lain Blasterku kan campuran ya. Campuran. Iya. Nah, Blaster tuh budaya lobster air tawar. Oke. Budaya lobster air tawar. Nah, itu bisa dicari di marketplace ya. Iya, marketplace. Itu yang dijual di situ tuh yang produk olahan kah atau yang mentah kok bisa? Produk olahan dah. Kalau yang mentah nggak bisa. Kalau mentahan mbak orang memasannya? Kalau mentahan lewat pengirimannya lewat kayak tadi pesawat atau enggak travel, tergantungnya di mana gitu dah. Kalau yang snack tadi kan bisa pakai jasa pengiriman. Ya. Kalau yang mentah tuh yang hidup itu nggak bisa, harus capek tak sampai gitu dah. Oh, kena mati ya. Matinya karena busuk gitu kan. Oh, oke, tunggu. Iko kan usaha hewan hidup ya. Kalau misalnya di Sumatera Barat, kalau misalnya lingkup Sumatera Barat bisa kan pakai auto dalam waktu 1 hari sampai. Iya, kalau pulau. Kalau antar pulau, kabarnya sampai keluar daerah negari ya? Sampai. Pakai pesawat dah. Tapi customernya harus japi di kargo bandara, nggak bisa diantar ke alamat. Oh, gitu. Oke. Harus emang yang orang terniat. Iya, memang. Sistem apa sih? Bayar dulu dah. Udah mau ambil risiko kan. Jadi tapi dibagi orang tuh kan risiko aja. Tapi kirim biti. Tapi kan kalau awak kan alamat usaha kan jelek gitu kan, dan memang lah nge-branding di media sosial lah gitu kan. Jadi itu brandingnya harus kuat. Keren. Jadi kalau sana pun kalau misalnya ada usaha yang membutuhkan pengiriman keluar yang kayaknya orang percaya kurang ya. Jadi ya branding itu lah. Harus branding. Buat nilai trust waktu itu dia nilai trustnya. Ya, stima alamat jelek kan dah ya kan gitu. Ya, kalau nggak percaya turun kemari. Gitulah. Ya. Itu salah satu value-nya lah gitu. Membangun trust kepada konsumen. Gitu dah. Oke, dan dari situ orang yang kayak tadi yang terpulau Japui ke bandara ya. Emang ada sih pesawatnya khusus itu? Kargo ya? Ada. Kargo. Oh, oke. Maksimal pengiriman? Maksimalnya nggak ada sih, setelahnya nyoba order kan gitu. Biasanya kan per box itu kan hitungannya kan 20 kilo. Misalnya sekali ordernya 5 box, 100 kilo. Nggak, maksudnya di pesawatnya? Di pesawatnya? Nggak ada batasan. Nggak ada batasan, terserah. 1 ton kok kirim? Iya, mungkin beda pesawat, misalnya dibagi 2 gitu kan, atau terserahnya lah ya. Iya, terserahnya lah kan. Siap. Itu berapa hari sampai?
Hitungan jam dah. Misalnya kalau ke Jakarta Iya, ya paling pesawat iya. hitungan jam ya. Kalau misalnya agak jauh kayak ke Sulawesi transit dulu dah. Ah, Transit. Tapi cuman kan nggak sampai 24 jam, masih di bawah 24 jam. ya, Pokoknya pengiriman itu maksimal 30 jam dah di dalam box styrofoam. Itu tuh Oke. diagih batu es dah di dalam tuh. Supaya lobsternya tuh ibaratnya tuh dibius alami lah. Kalau yang kirim hidup ya, 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 ya. dibius alami. Oh, biasa alami ya. Pakai batu es. Bikunya kan kajang tuh. Ah, Buku ya. Betul kalau lah mencair itu nyala lincah. Hidup balik ya? Iya. Kayak gitu. Bisa nak wak kayak gitu ya. Tapi kamu gitu kan, masuk di buku sebenarnya kan. Buku tiba di Jakarta. Lah sampai saya dah. Sampai. Oh gitu. Iya, kayak gitu pengirimannya dah. Wah sangkut tadi. Kok kan hewan hidup kok di es. Ternyata emang Iya, itu untuk bius alaminya. salah. Di dalam box styrofoam itu ada es, batu es. Dalam 30 jam ya. 30 jam maksimal. Berarti 30 jam maksimal. Kok batu es kalau mencair. Nah, mencair. Kadang lobster tuh kalau anget justrunya malah bisa mati gitu. Oh gitu. Nggak suka dengan kehangatan. Suka yang dingin-dingin. Suka yang dingin-dingin. Oke. Kok sedang seserunya tapi ada yang kelewat kok deh. Kamu tuh dah. Nih, kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknya. Sana, jangan lupa saksikan Tampek Mota Kos itu hari Senin dan Selasa pukul 2 siang di TVRI Sumatera Barat. Dan bisa sana tonton di TV-nya, bisa juga sana tonton live streaming di Facebook, Instagram maupun TikTok-nya TVRI Sumatera Barat. Bisa juga sana download aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Oke, kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita bersama Uda Dev. Nah, lobster ya. Lobster, nah itu kan sebuah usaha bisnisnya orang kaya. Enggak juga. Kan pasarnya tentunya orang yang kalau misalnya kafe-kafe atau restoran yang emang yang nggak high class lah sih, Premium gitu dah. premium ya. Ya kayak misalnya kan terakhir tuh ke Damasraya ngirim dah. Hmm. Di kafe-kafe. Tapi cuman Dev saya lihat target marketnya ndak selalu yang premium gitu dah. Mungkin nyo kemas untuk yang semua kalangan kayaknya dah ya. Jadi nyebue alternatif. Kan kalau lobster kan terkenal mahalnya kan karena lobster gitu. Jadi Ya. lobster air tawar tuh ada lebih ekonomis lah ketimbang lobster laut gitu dah. Oh, Bisa jadi kayak gitu. Siap. Kalau lobster air laut kan bisa kadang Iya ya. bisa gadang, pokoknya agak mahal gitu dah. Nggak mahal, tapi secara rasa Pak sih. Hmm, Karena awak bukan awak nggak bisa makan seafood dah. Oh gitu dah. Ya, jadi awak nggak pernah mencoba lobster pakai apa rasanya. Ya kayak kenyal-kenyal gurih banget gitu dah. Beda aja Dagingnya. sama yang lawi. Kalau yang lawi mungkin kalau yang lobster air tawar tuh agak manis gitu. Kalau yang lobster air laut tuh Agak asin. agak asin deh. Iya. Enggak, kalau yang air tawar agak manis. Iya, kalau lobster air laut itu mungkin lebih ke gurihnya gitu dah. Oh, lebih ke gurih. Oke, berarti sana-sana pecinta seafood kah? Tapi kalau lobster air tawar tuh nggak seafood loh. Nah, seafood dah. Iya Iya kan? sih, iya. Kalau Emangnya seafood dia kan tawar. si laut. Iya, Lobster air tawar. air tawar. Berarti bisa dikecian, bisa dicoba kok kalau awak. Karena kan awak alerginya seafood. Iya, bisa jadi kan? Bisa jadi cocok Bisa lah. jadi karena dia kan bukan air laut. Iya, tapi ada kini kan lah ada olahannya ada bau. Lupa lah tak bawa. Bila main lah kalau wasang dah. Nah, siap. Suruh lu ke kosong. Santai lah di marketplace ada ya. Aman. Siap. Siap. Nah, Dev. Tadi kan dari bisnis usaha lobster tadi ya. Iya. Mulai dari pembibitannya ya, benih, Pembesaran. pembesaran ya, lah remajanya, lah gadangnya kayak sampai semuanya ya. Iya. Di satu tempat, Mm-mm. di satu kawasan Iya, lokasi, ya. satu lokasi. Siap itu tadi untuk pengolahan turunannya Iya, tadi di situ. pun di situ jo. Tadi nampak di VT Partamu-tamu tadi ada ikan koi bagai. Iya, itu Itu baru. gimana ceritanya itu? Jadi sebenarnya koi itu kan hobi juga gitu kan. Jadi kebetulan ada lahan space yang nggak terpakai. Jadi Dev Jubolah merintis, Dev buka baru Blaster Koi Farm namanya kan. Nah, sama kayak lobster dulu awal merintis kan kayak gitu dah. Iya. Awal-awal hobi, cubo-cubo, beraja. Beko lama-lama kan mau tahu jadi apa yang utama beko nanti kan kayak gitu. Sekalian hobi gitu dah. Kayak gitu. Tetap ya hobi rakayo aja. Nah, ada lahan space untuk
ikan koi. Iya kan aku nak lobster saya ditambah situ loh. Karena waktu itu kolamnya tuh nggak memungkinkan untuk lobster karena memang alah dijadikan kolam semen terakhir tuh kan dah. Nah, jadi yang cocok tuh lah ya Dev Cubo lah koi gitu. Oh, kalau di lobster nggak cocok yang kolam. Entaknya kolam tanah dah, semi-semi lah, air mengalir gitu. Oh, gitu. Kalau koi itu airnya nggak mengalir dah. Oh. Nggak bisa karena memang kalau koi itu khusus dia kedalamannya harus 1 meter lebih ya. Tiap tuh media filternya harus kompleks. Berbeda dengan lobster. Kalau lobster tuh dari air sungai, air banda boleh masuk langsung ke kolam. Tapi kalau koi enggak karena koi itu lebih rentan terhadap penyakit gitu. Oh, gitu. Oh, berarti koi itu nggak bisa air mengalir dong. Kurang disarankan dah. Kurang disarankan. Ya, biasanya kalau penghobi koi itu kolamnya kan kayak ada jernih kan, karena memang filternya itu tuh apa ya, gadang filter ada, kompleks gitu. Oke. Berarti yang kayak kalau tiba di akuarium ada mesinnya yang mau ulang-ulang lagi Gitu gitu dah, ya. ya. Itu bisanya. Mm-mm. Tapi kalau di lobster tadi Bisa air mengalir. air mengalir. Oh, itu emang pakai air mengalir situ. Iya, air mengalir dah. Kalau kolam Oke. lobsternya. Kolam lobsternya. Nah, kalau usaha-usaha itu apa sih tantangan terberatnya? Itu ya yang pasti Wak miaro ikan atau hewan air tuh di airnya mana tantangannya ada. Karena awak memelihara lobster tuh ya sama dengan memelihara air gitu. Oh, gitu. Kalau airnya sehat, pH-nya pH itu tingkat keasaman air Iya. ya. Itu sama suhu airnya oke, itu lobster nggak masalah gitu. Oke, berarti usaha lobster kok tadi ya pemeliharaan air segala macamnya Iya. bukan usaha yang kayak wak punya kolam kayak di kampung-kampung ya. Kalau di kampung-kampung kan aduh tanah bisa dibuat kolam ya. Bahasa wak kampung wak tabe kan. Dibuat tabe situ kok kabur rumput ilah kok kebaula lah di situ ya. Iya. Dibuat lah sampai jambannya situ kan. Apa sih bisa hidup di situ. Iya, Ya kan? iya. Tapi kalau yang lobster nggak bisa dong? Sebenarnya sih bisa ada, cuman pastinya kan kurang sehat sih gitu kan. Kan karena lobster tuh kan rancaknya kan tampaknya yang berasia. Jadi tuh 2 kali seminggu itu disedot kotorannya dah. 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Nggak bisa pakai ikan sapu-sapu dah. Nah bisa. Nggak bisa. Oke, 2 kali seminggu tuh cukup ribet ya. Ya cukup ribet lah dah. Cukup ribet 2 kali seminggu. Tapi hasilnya Lumayan lah. memuaskan ya. Alhamdulillah. Nah, kiranya air itu yang jadi faktor utama ya. Iya betul ada. Air menjadi faktor utama. Nggak beda wak dengan melihara lele ya. Mm-mm. Kalamna warna air Iya. hijau-hijau kan. Kalau lobster nggak bisa. Oh. Harus berasia. Harus berasia. Itu pun koi ya. Koi pun begitu. Oh, oke. Emang hobi orang-orang kaya. Enggak juga. Apa pemeliharaannya pun ya. Nggak bisa aduh ayam masuk ikan hidup. Nggak bisa. Kalau koi sama lobster harus berasia ada. Kalau koi apa tantangannya? Kalau misalnya kan tantangan misalnya kan kalau ayamnya oke aman ya. Tapi ada nggak tiba-tiba gitu mati mendadak sama-sama? Kalau mati mendadak tuh biasanya karena mesin oksigennya mati atau air bandanya nggak masuk gitu dah. Ya. Nah itu tuh kan oksigennya kan jadi nado. Nah itu bisa mati mendadak kayak gitu. Oke. Makanya kalau di farm itu standarnya harus punya genset minimal. Untuk misalnya kalau lampu mati ada cover gitu. Itu pun kan kalau tahu lampu mati. Tapi kan ada yang sampai taruh dah. Oh, ada Ada yang sampai taruh. Iya, wajib. Oke. Oh, keren. Pengen tahu yang di luar itu sekete ya, teknis itu. Berapa orang anggota gini? Kini sekitar 2 balehan lah. 2 orang. Ya. Wakamsi ya. Ya, kan sih. Kamsi. Di situ memberdayakan pemuda-pemuda warga warga setempat untuk bekerja di situ. Sama ibu-ibu kayak dah. Iya. Kan ada yang masak lobster. Oh iya oke. Iya. Itu 2 orang itu lah sama Totalnya ya sama. lah tukang masak ya. Iya. Oh, sama tukang packingnya. Packing segala macamnya. 2 orang. Termasuk padat karya asli. Aduh, bari rasanya kok. Termasuk yang maksudnya dengan resource yang menurut Pak masih tergolong sekete ya. Iya, tergolong sekali. Masih tergolong sekete tapi bisa untuk mengerjakan banyak hal. Nah, iya dah.
Itu orang-orang multi talenta sih. multi talenta. Multi talenta. Inya masak nyela packing ada ya. Enggak, kalau Alright. kalau yang masak tuh enggak pakai beda-beda lo gitu dah. Cuman Hmm. kalau yang kolam ya bisa apalah, ibaratnya cawe-cawe lah misalnya Ya. bagi makan, terus membereskan kolam, terus mempacking lobster yang ngidui gitu. Oh iya, karena kayak tadi pembersihan kolam cuma 2 kali seminggu. Iya, Nah, 2 mungkin kali Sabtu kan jobless nah mungkin. Iya, Tapi setelah itu kayak magi makan tiap hari. bagi makan tiap hari. Terus sama apa mencelek banda, misalnya takutnya bandanya bandanya kete atau baa gitu kan, jadi nyecelek di hulunya gitu. Oh, kalau misalnya ketek tiba-tiba Eh, penambahan air. pakai 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 mesin dah, pakai mesin oksigen, ada namanya mesin aerator gadang, kayak gelembung udara gitu dah. Eh, Itu oksigennya. siap. Berarti usahanya usaha mahal aja ya. Enggak lah dah. Barasim kalau boleh buka-bukaan ya, tapi kalau ini dia saya kan boleh ya. Iya, iya. Eh, modal awal Modal seorang dev membangun usaha lobster kok, tapi tahan dulu karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Di Siko tampeknya. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Sana, kau kan sedang seru-serunya ya. Ya. Seru-serunya. Wah, kalau masalah entrepreneur kau selalu semangat kah? Karena itu tidak hanya bermanfaat bagi awak, tapi Tapi bagi juga orang bermanfaat lain. bagi orang lain ya. Entah setelah Hiko podcastku banyak orang pengen berusaha yang mungkin dengan yang usaha yang sama ya. Ya. Awak yakin sih, seorang dev tidak tertampuang gitu dev. Pasti seorang dev akan memikirkan banyak untuk istilahnya kan kalau bagi orang kok keumatan ya. Nah. Nah, dev, Ya. kan tadi awak tanya modal awal tadi ya. Untuk modal awal mana sih? Modal budidaya lobster. Ya. Budidaya lobster misalnya awak pengen lah dev. Budidaya lobster awak pengen membangun dari awal. Baa caronyo bara modalnya. Kalau modal sebenarnya kan relatif dah ya, tergantung skala budidaya, terus jumlah kolam sama indukan, gitu, indukan lobsternya. Kalau untuk skala rumahan, range-nya dah ya, itu sekitaran 5 juta sampai 10 jutaan lah. Kalau untuk start awal gitu dah. 5 sampai Kalau 10 kalau juta. untuk skala rumahan gitu. Skala rumahan berarti bisa di rumah saya. Bisa, jadi Dev ada namanya kemitraan dah. Jadi Dev jual indukan lobster. Jadi Beko setelah misalnya panen, nah Dev nanti yang nampung. Untuk tadi tuh dah lobster crispy. Karena Dev seorang pun alun mampu untuk memenuhi bahan mentah tadi dah untuk stok lobster crispy tadi gitu. Kau ibaratnya demand tinggi, supply kurang. Nah itu dah, karena memang kan lobster tuh kan barang yang langka gitu ya. Iya. Jadi Dev buka kemitraan tadi tuh dah gitu. Oh, kinilah ada banyak mitra. Malah banyak Bara mitra. di grup lah ratusan ada. Iya. Dev ada grup WA khusus mitranya gitu. Jadi ketikanya panen, beko Dev buyback, Dev tampung balik. Oh, oke. Tapi selama misalnya anggap contoh ya, awak pengen usaha lobster dengan kemitraan dengan apa namanya tadi? Blaster Farm. Blaster Farm. Nah, tadi kan modal 5 sampai 10 juta. Apa sih yang awak dapatkan dari 5 sampai 10 juta tuh? Pertama indukan lobster. Siap tuh kolamnya, ada mesin pompanya dan media filternya. Serta beko Dev langsung kayak misalnya mentoring langsung gitu. Oh. Dari awal, misalnya kayak persiapan kolam, air nyoba, filter nyoba, pakan nyoba, merawat nyoba, sampai panen. Berarti didampingi sampai panen Iya, ya. sampai panen. Dan ada grup diskusinya yang khusus mitra gitu. Oke, berarti tidak misalnya awak kembali kalau tibolnya franchise lah ya. Awak mulai usaha dengan modal 5 sampai 10 juta, awak membeli itu tidak lepas berarti ya. Nah, enggak. Tapi Karena jangka panjang dah. Karena kan Dev memang butuh mitra tuh untuk stok tadi dah. itu tadi ya. Karena pertama awak butuh untuk stok untuk yang lobster crispy. Tentunya seorang dev akan menjaga lo kualitasnya. Nah, betul ada. Jadi ada standar Dev gitu. Siap. Oke, kayaknya menarik. Kayaknya makin banyak kok pengusaha lobster. Amin, amin. Itu sarati istilahnya agent bukan ya? Kan agent. Mitra, Mitra, kayak ya. partner gitu jadi Iya. ada ya. Sebab kan Dev kan kayak misalnya udah ingin berpartner sama Dev, Dev menjual indukan kayak tadi kan. Beko Dev bimbing sampai udah nanti panen. Nanti ketika udah panen udah bisa menjual ke Dev atau udah bisa lo jual ke tempat lain gitu. Jadi Dev ndak mengikat gitu.
Kayak gitu sifatnya. Misalnya kalau udah bisa jual ke tempat lain, silahkan. Tapi Dev bagi opsi kalau Dev siap tampung kayak gitu lah. Oh, kalau jual pun ke yang lain nggak masalah. Nggak masalah. Oke, yang penting Dev untuk target awalnya adalah untuk mensuplai Supply yang snack tadi. snack ya. Tapi kalau udah bagi orang tuh ternyata usahanya berkembang, Ya, itu terserahnya lah ya. terserahnya gitu. Jadi Oh, nggak mengikat gitu. Yang penting ilmu dari orang tuh dapet. Dapet gitu. Oh, keren. Jadi kan ibaratnya gitu dah. Ibaratnya Dev bisa membuat orang lain tuh berhasil gitu. Wih, masya Allah, kok keren. Nah, Nah. kok contoh ya, wak boleh kan diri wak dari dia. Wak pengen buka usaha lobster kok. Tapi ada syarat dan ketentuan enggak? Oh, ternyata lah survei Dev ke rumah wak kan. Oh, tanahnya enggak bisa kok. Tanah Bekasi ya kok. Kok tanahnya Payau semacamnya. Oh gitu, enggak. Karena kan bisa di kolam terpal, kolam semen gitu dah. Oh, Kayak oke. gitu. Jadi enggak harus air mengalir semana ada gitu. Yang penting ada media filternya, ada pompa filternya dan oksigen aerator segala macamnya. Itu adalah ada standarnya dari Dev gitu. Oh, oke. Dan rata-rata mitra tuh tingkat keberhasilannya Maybe di range 70 sampai 80%-an lah. 70-40%. Dan dengan yang usaha yang skopnya ketek tadi itu, rata-rata orang-orang itu ya penghasilannya. Penghasilannya maybe kalau Dev rata-ratakan sekitaran bersihnya dah ya, 3 sampai dapet lah. 3-4 juta Iya, sebulan. tapi prosesnya minimal di 8 bulan awal dulu dah. 8 bulan awal tuh alun produksi, tapi setelah itu baru. Oh, setelah itu Iya gitu. Berarti bukan maksudnya pas mulai per bulan langsung bayar segitu, enggak. Ya, Tapi setelah panen pertama, setelah panen pertama itu bisa dapet keuntungan bersihnya range 3 sampai 4 juta lah. Tuh, bersih ya. bersih. Itu bisa untuk sampingan itu ada. Ya. Berarti yang PT yang tak bersih tadi dibutuhkan lah untuk pembibitan Pembibitan Bali ya gitu. Dan itu Bali indukan Lapsa tadi dah. Nah, itu indukan itu bisa produksi bibit 2 bulan sekali gitu. Oh gitu. Oh, Jadi karena jadi ada namanya apa namanya? Kan tiap 2 bulan tuh produksi bibit. Jadi supaya apa namanya istilah tuh dah ya? Kalau misalnya produksi tarih gitu. Jadi rutin gitu lah, enggak Ya. putus-putus. Karena kan indukannya kan tiap 2 bulan sekali Biko produksi bibit. ya. Kayak gitu. Jadi pas 8 bulan pertama tuh merintis, nanti setelah itu panen tiap bulan. Ya, oke. Itu kan ibaratnya keuntungan ya, angin-angin serugo. Nah, ya. ya. Itu kan kalau kita membahas tentang bisnis, tentunya enggak Ada hanya risiko. berbicara tentang untung. Mm-mm. Tapi kita bicara juga tentang risiko. Mm-mm. Kalau misalnya gagal panen itu semacamnya. Kalau gagal panen itu tergantung dari perawatannya sana aja dah. Apalagi kalau skala rumahan itu kan ibaratnya tertutup. Maksudnya ndak ada air ngalir, ndak ada matahari langsung. Kalau misalnya sesuai dengan standar Dev tadi itu jarang lah errornya gitu dah. Tapi kalau misalnya orang tuh ndak konsisten dan tidak mengikuti arahan dari Dev, nah itu kadang banyak juga tuh yang gagal gitu. Oh, oke. Berarti ya siap. Ya namanya berusaha Ah, ya bisnis ya. ya. Siap dengan risiko yang Siap ada. dengan resiko. Ya kita golong high risk ya, high risk, High return risk ya. lah ya, high risk dah. High risk, risiko tinggi, emang harus dirawat taruh ya. Iya gitu. Nggak bisa yang usaha kayak Ibaratnya tanaman apa ya, tanam itu goyang-goyang kaki sih gitu. kaki saya. Biko lepas panen sih tiba. Iya, nggak bisa kayak gitu dah. Oh, oke. Emang berarti sebuah ya sesuai dengan hasil ya. Ah, iya dah. Sesuai dengan hasil usahanya pun kita emang fokus di situ. Ya, Kita jaga, kita rawat semacamnya ya. Mm-mm. Sampai itu pun menjadi sebuah usaha yang menghasilkan. Betul nah. Oke, kita switch seketik. Di usaha itu kan tadi ada yang crispy-nya. Ah, Tadi penjualannya katanya kayak di sosial media ya? iya di Kancang ya? marketplace ya. Marketplace kancang. Oh, oke. Marketplace yang ada kancang kuningnya. Oh, oke. Ya, ada kerennya punya itu. itu. Iya. Di situ tuh penjualannya tinggi. Penjualan tinggi dah. Oke. Tadi berapa tadi? Sampai kita Apa itu dah? yang misalnya yang ukuran 500 gram. Oh, yang harganya. Ya. Yang 100 gram itu yang kalau lobster crispy itu di 39.000. Oh, murah. Ya, yang 250 gramnya itu di 89. Ya. Yang 500 gramnya itu di 150. Oke. Di marketplace. Marketplace ya. Oranye, hitam, hijau ada. Sama aja ya. Ah ya, sama. Kalau langsung ke Tampe, ke Dapur. Boleh lah, boleh lah. Oke. Iya. Dan kalau itu tuh berarti
kayak Dev tadi ternyata dengan usaha yang crispy ku tadi, bahkan usaha yang pembibitan menjonjol yang mentah yang tadi Bahkan agak dikurangi itu. dikurangi. Mm-mm. Berarti tinggi mana penjualan yang Iya, tinggi banget dah. Oh, Per bulannya itu sekitar 1,5 sampai 2 ton lobster mentah per bulan dah. Itu yang mentah. Yang untuk crispy. iya Sama yang rendang tadi. sampai 2 ton lobster yang diolah menjadi crispy. Iya, dan rendang dah. Rendang. Oh iya, rendang tadi ya. Dia ada. Kok penasaran sih? Awak sebagai orang Minang kan? Iya. Rendang kan? Boleh main-mainan. Rendang daging udah biasa. Udah ada biasa ada ya. Rendang lokan udah ada. Ada. Kok Rendang lobster. Ya. Berarti ada capi-capi ya segitu. Iya, iya. Oke. Nah, kita switch dulu balik kan. Tadi ada ikan koi. Ikan koi. Ikan koi itu mulai dari pembibitan Jo. Iya, Dev masih belajar sih dah. Cuman alun intens bana gitu. Masih belajar dan Dev memang Patang tuh ada partner yang ala paham juga gitu kan di Pariaman. Dan Patang tuh sempat kerjasama sama SUPM yang di Pariaman, yang sekolah perikanan gitu kan. Jadi masih belajar aja lah. Cuman alun sustain mana sih dah gitu. Ya. Oh, berarti alus sustain mana? Alun sustain mana. Tapi masih meraba-raba. Masih meraba-raba, masih Tapi lah proses. banyak penjualan. Alun juga, alun. Cuman ada lah, cuman alun banyak. Oke. Karena memang kan marketnya kan spesifik gitu. Betul, bukan orang menengah ke atas ya, orang ke atasnya lagi. Kalau itu kan satu ekornya bisa jutaan ya? Iya, iya. Indukannya bisa 5 juta, 10 juta. Itu indukannya. Indukannya. Berarti ada jual kete. Yang kete-ketenya ada kayak misalnya di range 300 sampai 500 ribuan ada. Oh, ada tuh. Itu kok mati ya aja. Sadis. Terasa mana ada ya. Ya. Nah, itu namanya risiko usaha hewan ya. Iya, resikonya. Oke. Tapi kalau ancaman selain air kayak binatang buas enggak ada. Karena memang kan lahan Dev kan dipagar total. Ya kan misalnya anaconda nah ya. Mungkin lah bisa jadi dah ya. Atau kucing gitu kan. Iya, kucing. Iya. Kan begadang bukbang nih. Bukbang koi dah ya. Iya, bukbang koi kan. Tapi tidak ada dah, aman. Aman alhamdulillah aman. Oke, berarti sebenarnya untuk sebuah usaha Pasti tetap ada ya risiko. kita pasti selalu ada risiko. Tetap. Jadi bikin untungnya sih. Nah, betul dah. Usaha apapun ya. Iya. Oke, keren. Nah, usahaku kan ada dua usaha dalam tiga usaha malah ya. Tiga usaha dalam satu lahan Iya dah. ya. Lobster, koi, sama snack. Di luar itu alun ada dah. ada oleh. Ada. Oh, kayaknya Mak, turunan-turunan itu aja bakal. Iya, paling itu sudah. Tapi ya Mak, penasaran sih. Kau kan berhubungan dengan peternakan ya. Iya. Basic apa? Jurusan fisikaunan dah. Ya Allah. Fisikaunan. Kok kamu ceritanya fisika, tapi ke peternakan. Betul lah. Dan awak yakin orang peternakan sendiri banyak yang enggak kepikiran usaha? Iya, betul lah. Malah orang peternakan surang yang main ke situ belajar gitu. Serius dah. Iya. Ada. Oke, itulah apapun jurusan kamu ya. Ya, yang penting mau beraja dah. Mau beraja. Terserah mau kok jurusan apa kayak fisika, kebidanan segala macam ya. Nah, menjamin. Tidak menjamin masa depan kamu, tapi masa depan tetap di tangan awak. Yes. Oke, quote lah dari dia tuh kan quote dari awak. Quote-nya apa ya? Kalau untuk yang muda-muda ada ya. Ya, betul. Mumpung umur masih muda, jadi mulailah dulu, jangan tunggu sempurna, tapi jalanilah dulu dan buatnya jadi sempurna. Wih, Masya Allah. Dev Rizal, seorang entrepreneur muda, usaha lobster, ikan koi, dan snack dari lobster. Keren. Semoga usahanya makin Amin. keren. Kalau sukses jangan lupa bawa atau masuk awak bagian dari kesuksesan. Keren, sukses. Oke, siap. Thank you dah. Oke, dan salah-satunya demikianlah bincang-bincang kita bersama entrepreneur muda Dev Rizal di usaha lobster. Semoga banyak hal positif yang bisa kita petik dari pembicaraan kita dalam satu jam. Ambo Disbisugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.